Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Bentang Wirausaha Sosial. Oke, pada kesempatan kali ini kami memperuntukkan video ini untuk konsumen-konsumen kami dan juga kepada teman-teman bagaimana cara menyimpan selada hidroponik agar tetap awet. Sebenarnya ada banyak cara, makanya di sini saya menyiapkan selada, ada baskom, ada banyak cara, tapi ini yang biasa kami lakukan. Dimulai dulu dari selada ya. Nah, biasanya ketika kami mengantar selada itu posisi packingannya adalah seperti ini. Oke. Kemudian ketika datang, usahakan selada itu jangan dalam posisi tertutup. Kenapa? Karena nanti istilahnya kalau kita nyebutnya itu sayurnya keringetan. Jadi ada embun-embun gitu, seperti ada embun-embun. Dan ketika ada embun-embun air itu menyebabkan nanti selada ini daunnya itu cepat busuk. Ada noda-noda hitam. Nah, sehingga ketika pertama kali selada datang setelah dikirim dalam bentuk plastik, kami anjurkan untuk dibuka. Dibuka seperti ini. Tada. Nah, selada ini sebenarnya ini dari kemarin saya sudah membuat konten video, tetapi karena lagi sibuk jadi baru bisa sekarang. Ini sudah 3 hari, ini hari ketiga, berarti 2 hari, ini pagi hari ketiga, masih sangat segar. Dan selada ini bukan selada yang mau untuk dikirim kepada konsumen, tetapi selada sortiran dari kebun yang mau untuk pakan hewan peliharaan kami, kura-kura darat. Makanya selada hidroponik untuk menghemat biaya. Nah, tadi kembali lagi, pertama kali datang dibuka supaya dia tidak keringetan, jadi tidak teropen gitu lah. Jadi dia panasnya itu bisa keluar sehingga dia tetap segar. Tips yang pertama seperti itu. Kemudian jika disimpan lama, nah jika disimpan lama, misalkan teman-teman menggunakannya bisa satu tanaman selada bisa dipakai 2 hari, 3 hari. Cara paling aman itu adalah dengan meletakkan di dalam baskom air. Nah, kita buka, ini agak jelek karena memang ini adalah selada sortiran untuk makan hewan. Ini saya sudah siapkan baskom, kemudian ada air. Nah, saya buka. Nah, ini seladanya. Ini sudah pagi hari ketiga. Kelihatan nggak ya? Nah, seladanya seperti ini. Kenapa ini termasuk selada sortir menurut saya? Itu karena ini batang-batang ini. Nah, sehingga selada yang kami jual itu adalah bobotnya 100%, ya 100%, 98% itu ada bobot di daun, 2%-nya bobot di akar. Ini sengaja tidak kita potong karena memang permintaan konsumen seperti itu, dan juga untuk menjaga daya simpannya. Nah, tadi dibukain tahan 2 hari lah, 2 hari 3 hari masih tahan. Tetapi kalau misalnya mau dijual kembali, jadi untuk biar lebih segar, itu bisa disimpan dengan cara menyiapkan baskom. Biasanya ada baskom yang kecil ya, ini adanya di rumah seperti ini. Kemudian ini diletakkan di baskom. Posisi berdiri, jangan jatuh. Airnya seberapa banyak? Airnya itu setengah dari rockwool ini cukup. Ini ada rockwool nih. Nah, setengahnya ini saya cukup, sehingga tidak usah terlalu terendam. Ditaruh seperti ini. Ini ada air. Nah, ditaruh seperti itu. Itu bisa tahan selama 4-5 hari. Kondisi seperti itu. Sebenarnya lebih, tapi nanti biasanya kalau terlalu lama dia muncul daun yang warnanya pucat atau dia menjadi berbatang.
jadi meninggi karena dia kan stres tanamannya. Itu cara kedua, gunakan baskom. Nah, cara ketiga itu adalah misalkan teman-teman nggak ada baskom-baskoman gitu. Cara ketiga itu adalah dengan menyiapkan ini air dan memasukkan rockwool ini dicelup. Nah, kemudian dikembalikan ke plastik. Seperti itu. Ini bisa tahan juga 4-5 hari kondisi seperti ini. Tetapi ini kembali kepada konsumen, karena kan ini kembali ke plastik lagi, nanti agak ribet. Tapi ini bisa dengan metode celup, kemudian ditaruh lagi di plastik. Nah, gimana cara naruh di plastik ada di video bagaimana cara packing tahan 4-5 hari. Ada di situ. Jadi gunakan ember, plastik, nanti dimasukkan. Seperti itu metode celup. Tadi yang pertama kali datang, plastiknya dibuka. Kedua, misalkan disimpan dalam waktu lama, siapkan baskom, kemudian dikasih air setengah dari rockwool, taruh gini, posisi berdiri, jangan jatuh. Cara ketiga, ketika nggak ada baskom, bisa metode celup. Itu juga bisa. Terus misalkan di tempat-tempat teman-teman ada chiller, nah itu bisa ditaruh di chiller. Kalau ditaruh di chiller ya tahan 4-5 hari juga berani. Misalkan ada yang kulkas, nah itu bisa juga taruh di kulkas. Tapi kan kulkas kan suhunya kan banyak makanannya ini ya. Biasanya kalau misalkan di kulkas dia suhunya terlalu dingin sehingga ketika sayur ini daunnya langsung mengenai permukaan yang dingin nanti akan tanda-tanda hitam. Nah, sehingga cara nyimpannya itu ini dibungkus dulu. Dibungkus pakai kertas. Saya nggak nyiapin sih. Jadi dibungkus kertas. Kayak dibuat bungkus kacang itu loh, kalau teman-teman tahun baru beli kacang kan dibungkus segitiga, terus dibungkus kertas baru ditaruh. Itu awet. Jadi dia tidak ada bercak-bercak hitam. Itu cara keempat. Nah, cara kelima, di plastik vakum. Di plastik vakum itu juga bisa awet dengan syarat ketika packing itu daun harus kering. Karena ketika daun itu basah, maka nanti tanaman itu akan cepat busuk. Nah, ini contohnya ini nih. Udah berapa hari gak dibuka. Tuh, ini kan agak-agak seperti ini. Ini sebenarnya karena tergencet sama plastik juga sih. Katanya. Tips-tips cara packingnya seperti itu. Jadi, teman-teman konsumen kita juga misalkan bertanya gimana cara supaya awet tadi, ketika datang plastiknya dibuka. Kedua, untuk jangka panjang bisa gunakan baskom, dikasih air setengah rockwool. Yang ketiga, ketika tidak ada baskom bisa menggunakan metode celup, kemudian ditaruh kembali ke plastik. Yang keempat itu bisa taruh di kulkas tapi dibungkus dulu dengan kertas sehingga dia tidak bersentuhan langsung dengan dinding yang dingin. Terus yang keempat bisa di vakum, yang kelima bisa di vakum, tapi ingat ribet ya. Nah, seperti itu cara supaya tanaman selada ini bisa awet. Tapi kalau teman-teman hanya sehari langsung habis atau 2 hari langsung habis, metode dibuka tadi sudah cukup, sangat cukup untuk penyimpanan selada hidroponik dari kami. Nah, mungkin kemudian saya ingin menjelaskan kelebihan-kelebihan dari selada ya, selada hidroponik. Kembali lagi, saya tidak menjustifikasi bahwa selada pasar itu buruk, jelek atau bagaimana, karena semua keputusan untuk membeli produk itu ada jatuh kepada konsumen, ya kan? Jadi ketika kita ingin memberikan suatu statement, kita hanya bisa memberikan statement yang apa adanya, tidak memprovokasi dan juga tidak menjatuhkan. Di sini saya tidak menjatuhkan, tapi ini berdasarkan dari pengamatan. Selada yang seperti ini mungkin untuk standar kami ini tidak masuk ke dalam kriteria dijual kepada konsumen, sehingga selada yang bentuk ada batang-batang seperti ini sama kami ini gagal sortir. Ini kemarin gara-gara benihnya kuntet sehingga tumbuhnya malah jadi ke atas, yang seperti video sebelumnya saya jelaskan. Inilah hasilnya,
sehingga ini kami jadikan makanan hewan. Selada kami itu dia bobot tadi di daun. Jadi utilitas penggunaan kepada konsumen-konsumen itu bisa diserap benar-benar melalui digunakan daunnya. Misalkan kita contoh satu, ini ya, ini yang nggak terlalu besar, terlalu kecil. Saya ingin membuktikan satu lembar, satu pohon ini bisa menghasilkan berapa lembar. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, saya patah aja, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, saya patah, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 helai dengan selada yang kondisinya cacat seperti ini. Pernah kami menghitung bahwa satu pohon itu bisa menghasilkan ya kisaran 20 sampai dengan 40 lembar helai daun dalam satu pohonnya. Dan 1 kilo misalnya isinya 5. Sehingga 1 kilo itu menghasilkan daun ya misalkan 30 satu lembar, satu pohonnya. 5 dikali 3, 150 lembar daun yang bisa digunakan untuk menyediakan makanan-makanan Anda. Sehingga apakah harga selada itu mahal? Karena kembali lagi, coba teman-teman bandingkan selada pasar, hitung 1 kilonya bisa menghasilkan berapa daun yang bisa dipakai ya, dengan selada hidroponik. Kemudian dihitung lagi, sehingga nanti akan terlihat, wah berarti selada hidroponik ini mahal atau murah sih? Nah, itu dia yang hanya itu mungkin yang bisa kita edukasi. Selain itu, dari jumlah daun yang bisa digunakan, teman-teman juga bisa melihat dari daya simpan. Semisalkan teman-teman ingin menstok selada untuk kebutuhan kalian, untuk garnish atau untuk bahan makanan sendiri atau untuk lalapan, mungkin teman-teman malas untuk setiap hari harus beli ke pasar, sehingga harus ada stok. Nah, selada hidroponik ini bisa tahan tadi 4-5 hari daya simpannya, sehingga ketika kalian menyetok beli terlalu banyak itu tidak akan masalah. Daun yang digunakan lebih banyak, daya simpan lebih baik, kesegaran lebih oke, tingkat kemanisan itu juga lebih baik dibandingkan dengan selada konvensional. Dilihat dari harga, mungkin selada hidroponik kesana terlihat lebih mahal. Akan tetapi kembali lagi, produk kita itu dikatakan mahal ketika orang itu tidak mengetahui nilai dari barang tersebut. Sehingga video ini kami berikan untuk mengedukasi bahwa produk dari hidroponik, khususnya selada, itu memiliki nilai kegunaan yang cukup baik untuk kebutuhan teman-teman. Nah, tetapi saya kembali tidak memprovokasi bahwa semua orang harus menggunakan selada hidroponik, apalagi selada dari saya. Saya tidak mengharuskan seperti itu. Saya hanya memberikan pengetahuan kepada teman-teman, kepada konsumen saya, calon konsumen saya, atau teman-teman berhidroponik, bahwa janganlah kita saling menjatuhkan harga. Kita jual dengan harga yang sesuai sehingga kita sama-sama membangun. Karena kelebihan hidroponik itu kita petani sebagai price maker, kita yang menentukan harga pasaran coba kita buat stabil mungkin, sehingga teman-teman juga bisa mendapatkan kemudahan, keuntungan finansial, jadi lebih senang untuk bertani. Karena kembali lagi tadi yang harus kita tekankan, selada kita itu dikatakan mahal ketika mereka tidak tahu nilai dari barang kita. Kenapa tidak boleh menjatuhkan harga? Karena itu termasuk dalam etika bisnis. Mungkin teman-teman ada yang beranggapan bahwa yang penting kan laku, yang penting selada saya terjual. Nah, ini adalah suatu hal yang menurut kami salah. Karena apa?
pemain hidroponik ini di Jogja gitu masih sedikit. Nah, ketika teman-teman itu misalkan menjual di harga kami ya, misalkan kami menjualkan di harga 20.000 untuk wilayah Jogja. Nah, ketika teman-teman itu menjual di harga jualnya itu 14.000 misalnya ke end konsumen. Nah, kemudian tiba-tiba teman-teman itu barangnya kosong. Sehingga teman-teman harus mencari barang. Karena untuk memenuhi kebutuhan outlet yang teman-teman storekan. Karena kunci dari keberlangsungan berdagang itu adalah kontinuitas. Ketika kontinuitas itu tidak bisa tercapai, maka pelanggan akan lari. Karena pelanggan kan mencari suatu kepastian. Nah, ini yang menjadi suatu hal yang penting. Nah, ketika teman sudah menyetor harga 14.000, kemudian mau mengambil gitu, selada di kami ada harga sesama petani, ada harga untuk reseller, ada harga ke end konsumen. Ketika teman-teman itu mengambil di harga petani, tapi harga petani kami pun lebih tinggi dibanding harga 14.000 itu, sehingga ketika teman-teman mengambil, yang ada teman-teman itu mau menutup kekurangan tadi malah rugi. Sehingga kita menjual sama rata, ada harga petani gitu ya, kita mengambil harga segitu, kemudian nanti kita masih lah, ketika kita menutup kekurangan dari kebun kita masih mendapatkan untungnya 1.000 2.000, alhamdulillah. Tapi ketika teman-teman benar-benar harganya di bawah standar, ya sudah, nanti teman-teman nggak dapat barang di tempat lain, sulit malah. Jadi nanti untuk menutupi kebutuhan itu sulit. Kalau misalkan teman-teman kebutuhan sudah cukup, kebunnya besar, ini menjadi hal yang bermasalah. Kenapa? Kasihan petani-petani kecil lainnya. Oke, kalau misalkan petani-petani yang kecil, misalkan yang masih skala rumahan, dia mau menjual di harga yang rendah, yang harga 15, 16. Oke, kenapa gitu? Oke. Karena mereka kan belum bisa menjaga kontinuitas. Yang penting mereka bisa nanam, ada rasa bahagia, skala rumahan ini ya. Ada rasa bahagia menjual. Kemudian bisa menanam, panen, dijual. Yang penting laku lah. Oke aja, karena mereka kan masih skala rumahan, bisa panen lagi masih 1 bulan lagi. Dia menjual dengan harga murah, ya masih oke. Karena mereka kontinuitasnya kan masih kurang. Tetapi kalau kebunnya skala besar, ya ini yang menjadi suatu masalah. Ketika kita berbisnis, kita beradu dengan kualitas, kuantitas, itu tidak masalah. Tetapi ketika kita beradu dengan harga, itu yang menjadi suatu etika. Etika itu baik atau tidak. Ya, itu mungkin dari keluh kesah mungkin para petani-petani yang ada ya, petani-petani hidroponik yang ada. Kembali lagi ke soal persoalan selada. Sehingga apa kesimpulannya dari video ini tadi? Bahwa selada hidroponik itu tidak mahal ketika kalian, atau tanaman hidroponik lainnya tidak mahal ketika kita semua konsumen, petani juga mengetahui nilai dari barang tersebut. Itu menjadi tidak mahal. Sehingga kita harus percaya diri. Ketika kita percaya diri menawarkan produk kita, orang lain pun akan percaya diri terhadap apa yang disampaikan tadi. Jadi mereka percaya, oh iya, berarti selada ini bagus nih. Oh iya, barang hidroponik ini bagus. Yang kedua pesannya tadi sama petani, ya kita sama-sama saling membangun. Oke. Mungkin itu saja dari kami video pagi hari ini. Saya aja belum mandi ini. Terima kasih, semoga bermanfaat kepada teman-teman semua. Salam petani milenial dari Benang Wirausaha Sosial. See you.